Hari ini aku lagi masak ikan asin cabai hijau, oseng sawi, kemudian ada sayur sop telur puyuh juga, dan MPASI Dede Naira. Hai Bun, Assalamualaikum. Oke, yang pertama-tama di sini aku mau ngegoreng ikan asinnya dulu. By the way, itu ikan asin peda ya Bun. Aku beli harganya satu itu 8.000. Lumayan mehong ya. Kemudian aku tambahin juga ikan asin yang kecil-kecil ini, ikan asin yang direbus gitu, ataupun dikukus kalau nggak salah ya. Next, kalau ikan asinnya udah matang di sebelahnya, lanjut kita bolak-balik. Ini tuh hati-hati banget ngebaliknya, soalnya ikan asin yang gede itu biasanya kayak patah gitu ya Bun kalau digoreng. Nah lanjut, kalau ikan asinnya udah matang, di sini langsung kita angkat aja dan kita tirisin. Ini tuh biasanya minyaknya langsung aku buang, sengaja aku pakai sedikit ya Bun. Nah lanjut lagi, ini bawang-bawangannya langsung kita goreng aja. By the way, ini tuh bawangnya ada bawang putih sama bawang merah doang. Kalau udah pada layu, lanjut kita masukin ada tomat, kemudian ada cabenya juga. Nah sengaja juga ini aku tambahin ada tomat merah supaya warnanya lebih cantik. Lanjut aku tambahin gula, kemudian penyedap rasa juga. Kalau untuk garamnya sendiri nggak aku tambah sama sekali, soalnya ikan asin kan udah asin ya Bun. Yang ada kalau ditambah nggak bisa dimakan ntar. Nah ini lanjut aku masukin aja ikan asinnya ke dalam yang bumbu udah aku oseng-oseng tadi. Pokoknya kalau udah ngecium bau ikan asin itu bikin lapar Bun, bener-bener. Ini aja lagi ngedit kayaknya ngiler lagi ya, padahal baru kelar makan. Dasar ya. Nah berhubung ikan asinnya udah mateng, lanjut aku pindahin aja ke dalam piring. Ini yang pertama aku taruh ikan asin yang gede duluan. Oh ya Bun, aku masak sambil cerita aja ya. Lagian ini udah dilihat kan masakannya kayak gini aja, jadi nggak ada yang beda gitu ya. Kita itu sekarang itu udah diskusi kemarin sama suami sama orang tua juga pengen tinggal di kampung. Soalnya di sini juga percuma, Tia juga belum bisa sekolah SD. Kalau di kampung itu udah bisa ya Bun. Teman-temannya juga yang seumuran dia itu sekarang itu udah mau kelas 2 SD. Sedangkan dia masa iya tahun depan kan ya. Soalnya kalau di daerah Jakarta itu kalau 7 kurang itu nggak bisa, 7 tahun kurang maksudnya. Sedangkan Tia itu 7 tahunnya itu entar bulan Agustus baru 7 tahun. Makanya aku sama ayahnya Tia itu memutuskan untuk pulang kampung aja, jadi kita sekolahin di kampung aja. Lagian kita juga di sini nggak terikat kayak kerja di PT gitu ya. Kerjanya juga bisa dibawa kemana aja. Lagian di sini juga kayaknya kita itu gimana ya Bun, kemarin itu 2 bulan di kampung kayaknya seneng gitu, happy, rame gitu ya. Sedangkan di sini itu kayak gimana ya, ibarat kalau bahasa kampung itu ngalupup kecangaman di ulum kontrakan 05 awat. Ayo, ada yang ngerti nggak aku ngomong apa? Ya intinya gini ya Bun, kita itu kayak bosen aja gitu, kontrakan emang cuma sepetak kayak begini. Jadi kepengennya itu yaitu suasananya itu beda aja gitu. Lagian di sini itu bikin konten palingan kayak masak, terus kayak beres-beres, kayak bosen aja gitu. Kita juga kayaknya ngerjain kayak itu-itu aja kayaknya kayak bosen gitu ya Bun. Makanya kita memutuskan untuk pulang kampung aja, siapa tahu ntar kita itu di kampung betah ya Bun, doain. Tia juga udah kita tanyain di kampung boleh atau enggaknya sekolah di kampung. Soalnya kita juga KTP ataupun kakak udah kakak Jakarta gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, kata ibu gurunya juga boleh. Ya sebenarnya tinggal di kampung ataupun di kota itu sama aja, ada plus minusnya semua. Kalau di kota itu ya semua itu mahal-mahal. Kalau di kampung itu murah-murah, ya itu cuma kayak agak susah gitu nyarinya. Kalau kayak di Jakarta kan kalau misalnya mau beli kelapa udah diparut gitu, goceng udah dapat kan sebelah. Nah kalau di kampung itu kalau jualan kayak gitu itu nggak ada, kecuali kita harus buka sendiri. Palingan kalau kayak udah 2 biji 3 biji itu baru orang mau, kalau kayak kita minta parutin pakai mesin gitu. Tapi kalau satu kayaknya jarang sih kalau di kampung. Ya intinya udah kita pikirin baik-baik, kita kepengen pulang kampung. Semoga ntar kita pulang kampungnya betah. Doain ya teman-teman semua. Oke lanjut lagi, ini masakan aku udah mau selesai. Terus lanjut aku mau masakin untuk MPASI Dede Naira. By the way ini tuh ada ayam mau aku chopper dulu. Soalnya kalau nggak dichopper duluan itu susah banget kalau pas ngehalusinnya gitu. Oh ya Bun, ini choppernya itu udah lama banget aku punya. Soalnya ini tuh enak banget kayak ngalusin ikan, ngalusin daging, terus ngalusin ayam. Kayak gini tuh gampang banget. Ini tuh videonya nggak aku cut ya pas aku ngeblender ataupun ngechopper ayam ini. Nih bisa dilihat ini ayamnya tuh udah halus banget. Sebenarnya kalau misalnya ayamnya itu banyak lagi nih tuh lebih halus lagi. Berhubung ini tuh cuma sedikit jadi hasilnya itu nggak terlalu halus yang kayak di blender kayak gimana ya, yang kayak gilingan orang-orang gitu ya. Nah ini tuh link pembelian choppernya udah aku sematin di atas video ya Bun. Lanjut lagi, ini bawangnya mau aku tumis dulu. Ini tuh pakai bawang merah sama bawang putih aja, nggak pakai yang lain-lain. Kalau sekira bawangnya ini udah mateng, kemudian langsung kita masukin aja ayam yang udah kita chopper tadi. MPASI Dede Naira kali ini aku cuma pakai ayam sama ada pakai sayurnya doang.
Sebenarnya aku itu masih ada ya bun kayak telur puyuh, kayak telur ayam, cuma gak aku campurin dulu. Soalnya Dedek Naira itu sekarang masih kayak BAB gitu ya, masih diare gitu. Cuma gak yang terlalu parah kayak kemarin-kemarin, udah berangsur gitu bun, udah membaik juga. Nah sekarang ayamnya udah setengah matang, ini lanjut mau aku tambahin air minum. Ini sih untuk air minumnya aku kira-kira aja, next aku tambahin nasi 1,5 centong. Oh ya untuk semua takaran ini tuh untuk 3 kali makan Dedek Naira ya bun. Sekarang itu aku jarang banget nimbang-nimbang karena emang lagi males. Nah untuk bumbunya sendiri aku biasa pakai ini bumbu bunda yang rasa varian ikan teri. Naira itu demen banget makannya dan lahap banget kalau pakai bumbu ini. Apalagi kalau kayak pakai bumbu ayam kampung. Soalnya bumbu ayam kampungnya itu masih habis jadi aku belum beli lagi. Oke, sekarang kita tutup dulu ini MPASI yang kita masak. Kemudian di sini aku mau parutin wortel dulu. Oh ya bun, untuk parutan wortelnya aku punya ini untuk yang udah 1 paket gitu. Aku beli sama buat ngalusin nasinya gitu. Jadi udah 1 paket buat bayi gitu ya bun. Nggak yang misah-misah. Nah ini udah selesai semua, udah halus juga ini wortelnya. Lanjut mau aku campurin ke masakan yang tadi. Soalnya ini tuh airnya juga kayak belum mendidih gitu ya bun. Nah sekarang aku aduk-aduk dulu, kemudian langsung kita tutup lagi. Skip aja bun, ini dia hasil masakan aku hari ini. Ikan asin cabai hijau, ini tuh ngabisin nasi kayaknya ya. Kemudian di sampingnya juga ada sop telur puyuh buat Tia. Karena Tia itu dari kemarin kepengennya sop telur puyuh, jadi aku baru sempat masakin hari ini. Next di sampingnya ada sayur juga. Dan ini tuh ada nasinya Dedek Naira yang udah menggolak atau udah mendidih. Wah pokoknya mantul banget. Nah ini dia nasinya Dedek Naira kalau udah pas matang, jadi tinggal aku halusin aja bun. Oke bun, itu dia video aku hari ini. Memasak dan memasak ada 4 menu. Itu lama banget, hampir 2 jam aku masak bun, bayangin. Ini tuh videonya cuma 7 menit doang, masaknya itu hampir 2 jam, lama banget kan ya. Oke bun, itu dia kegiatan aku hari ini. Makasih yang udah nonton, dadah!